tiba-tiba iseng aja lah, gue buka Ayoden, mereka kan juga buka, mereka pada bawa laptop semua. Udah kayak gitu, si cowok ini nih sebenarnya gue udah tahu nih dari kemarin-kemarin tuh udah sering ngintilin, masuklah ke room gue nanya-nanya, lu lagi ikut gathering ini ya? Nah itu gue nggak tahu dia bisa dapat kabar dari mana. Ya udah gue bilang, iya, gue ikut gitu. Oh ya udah, mau gue susul nggak? Gila nggak lu, gue bilang dalam hati, anjing gue mau ngomong apa? Dan pas di hari ketiga, pas gue bangun, itu kan gue sempat dibius 3 kali kan, itu benar-benar dibius paksa. Oh ya? Dibius paksa. Berarti posisi lu lagi diikat, terus lu kayak oh nih bagi yang nggak percaya, anjing kartu pasien beneran cocok. Bisa kelihatan nggak nih? Nah, Freya anjing. Itu pembuka yang sangat menarik, cuy. Iya, La Freya. Pertanyaannya cuma satu. Apa bos? Satu kalimat aja, satu kata aja deh. Kenapa? Kenapa? Apanya kenapa? Apanya? Kenapa lu pakai car cewek? Sedangkan lu wujudnya begini. Orang tuh pasti bingung, why gitu. Pertanyaan sama kayak gue, why? Kenapa? Waduh, kalau kamu ceritain mah panjang banget itu mah. Panjang. Dari mana ya? Sepanjang apa ya? Sepanjang kenangan gue sama doi. Aja. Emang ada. Ya, jadi ceritanya memang dulu gue tuh sebenarnya kan dulu kan pakai cara cowok. Gue punya cewek yang kebetulan gue kenal di sekolah. Pas kenalan ngobrol-ngobrol, ternyata dia main Audi. Waktu lagi buka laptop habis ngerjaan, tiba-tiba dia altap buka Audi. Lah gue bilang, lu main Audi juga? Gue bilang, iya. Pas gue lihat caranya masih alien. Lu nggak hobi dandan gitu-gitu? Gue bilang. Katanya sayang lah, ngapain duitnya dipakai buat begituan, mendingan buat dandanin diri gue. Wah iya juga, gue bilang, nih cewek cerdas juga gitu kan. Nah di saat itulah gue pikir, berarti cewek-cewek yang avanya banyak tuh nggak cerdas gitu. nggak gitu itu juga. konteksnya menyindir loh. Nggak gitu juga, maksudnya kan ya kan tiap orang kan punya pengaturannya beda-beda. Kali aja nih contoh misalnya ada cewek yang avanya banyak nih, sebulan bisa 2 juta, 3 juta. Kalau dia punya income 50 juta kan lu nggak tahu. Oh iya bener juga. Iya. Tergantung income masing-masing. Iya, income-nya. Kalau orang kayak gua, beli Ava gocap aja mikir keras lo. Susah. Gak bisa gua. Iya. Jadi dia punya prinsip kayak gitu. Katanya daripada gua ibaratnya hedon di Audi, mendingan gua di hedon di sehari-hari. Memang sih di sehari-harinya memang hedon sih belanjanya. Cukup hedon lah, tapi masih dalam batas standar. Jadi sih. Carlu ini yang sudah terkenal ini tuh Avanya gak banyak dong? Iya, nggak banyak, nggak sampai 3 juta. Terus kenapa cewek? Iya, oh ya tadi ceritanya belum beres. Oh belum. Belum beres. Oh, Jadi iya, kan gua kenal belum. sama cewek, pas dia tiba-tiba pakai car alien, ya gue mikir, kebetulan gue juga waktu itu gue nemu satu car murah. Max waktu itu kan waktu tahun berapa tuh ya? 2015 ya, 2014, 2015 sekitar tahun-tahun segitulah. Gue beli dong. Gue bilang ke dia, "Nih, lu mau pakai ini aja. Kita koplin aja pakai car gue. Ini carnya." Gitu. Jadi car cowok itu car pertama lu? Dibilang car pertama juga enggak. Sebelumnya juga gue punya car lagi. Oh. Sebelumnya gue punya car lagi. Tuh, ini kan lu ada couple nih ya. Lu kan kapelan sama yang nicknya itu ini ya, El Falco MD. Ini car lu juga kan? Itu car gue pertama. Ini car lu yang pertama. Dibilang pertama banget juga enggak. Sebelumnya gue juga punya car lagi sebelumnya. Cuma pada saat gue jadian sama cewek gue yang waktu itu, car gue yang ini. Gitu. Tuh, jadi cewek itu dulu yang megang car ini? Iya, bener. Itu tapi beli? Gua yang beliin. Lu yang beliin? Iya. Bucin lu. Bucin. Gila ya. Maksudnya seorang Willy ternyata bucin gitu loh. Gak ada yang tahu. Iya sih emang. Kan selama ini mikirnya kan bucin sih. Ya kan gak ada yang, kan selama ini kan mikir kan Willy itu tuh kayak, wah, ini orang gak beres gitu loh. Kok cara cowok tapi cara cewek tapi kok yang main cowok gitu loh. Itu mah. Itu sebenarnya banyak omongan loh, Will. Banyak omongan. Maksudnya gua dulu kan gak kenal lu. Tapi banyak omongan gitu. Kalau lu tuh banyak yang bilang tuh lu belok gitu loh. Wah, itu mah biarin aja. Lu denger itu tuh gimana perasaan lu gini? Lu gimana menurut lu? Ya gak gimana-gimana. Karena kan mereka ngejudge-nya baik it's cover doang. Ya gua gak kenal mereka. Jadi lu denger itu cuek aja gitu? Iya, ngapain pusing. Omongan-omongan mereka sendiri yang ribet. Guanya aja gak apa-apa. Iya kan, santai terus aja. Di apa kalau di warnet gitu-gitu orang lihat lu gitu, itu kayak gimana? Kayak biasa aja gitu.
Ada sih yang sampai benar-benar ngeliatin gue melulu di belakang. Gue bilang, buset, gue sampai kaget. Ya kan kadang-kadang lagi main begini tiba-tiba ada aja 1-2 orang yang ngeliat. Wih, ngapain nih gue bilang. Ya tapi ya udah mau Ya, gimana? pasti dua orang itu belakang tuh kayak ini orang jago banget tapi kok cari cewek gitu loh. Pasti begitu tuh pertanyaan. Semua orang yang nontonin tuh pasti semua kayak gitu, cowok. Udah pasti. Kenapa gitu kok? Bisa jadi, ya kan nggak tahu pikiran mereka gimana. Jadi kenapa bisa cari cewek karena itu? Iya, jadi singkat cerita gue putus sama dia, cara dibalikin. Pikir gue, sayang juga nih kalau gue ceraiin cincinnya waktu itu. Ya udah gue pakai aja. Karena dulu posisinya maksan yang cari itu yang max. Iya, cari itu max. Cari waktu yang itu. lu level berapa tuh? Waktu dulu? itu gue masih level cowok itu 40-an ya kalau nggak salah. Nggak sampai 50, nggak sampai. Jadi dari sana lu mulai ngejalanin cari cewek. Terus kenapa pakai cari cewek gitu? Emang ada maksud tujuan atau? Nggak ada. Mulai awalnya kan usil-usil, orang lagi cuma main ya kan. Main. Ternyata dipikir-pikir, kok ibaratnya setelah gue pakai cari cewek lebih banyak orang yang memulai interaksi sama gue daripada gue pakai cari cowok. Tapi yang interaksi itu apa? Warna biru apa merah? Banyakan biru sih. Nah itu permasalahannya. Itu dia ya, capek. Iya, maksudnya itu nggak lu jadikan kendala gitu kan? Karena lu buat apa kenalan sama cowok lagi gitu loh? Enggak juga. Apalagi konteksnya kayak, halo, boleh kenalan nggak? Bagi Nggak. IG-nya dong, lu harus gimana gitu loh? Kayaknya Kayak pemikiran gue waktu itu kalau nggak salah gara-gara ibarat gini, jarang-jarang cewek jago, jadi psikologi orang tuh bisa jadi terpengaruh. Ibaratnya kok gue kalah sih sama cewek lagi deh. Jadi gue kayak pikirnya wah asik nih mainin psikologi orang. Gitu jadinya waktu itu. Tapi ternyata wah salah juga nih karena gue dulu juga pernah digituin. Tapi mikir-mikir lagi ada gua aja bisa kayak gitu, nggak mungkin dong nggak ada orang lain yang bisa kayak gua gitu kalau waktu Iya, itu. bener. Di saat itu. Jadi ya pikirnya asik juga ya, ternyata seru juga pakai cari cewek. Ya udah keterusan waktu itu kira-kira sampai tahun 2017 kali ya, kira-kira 2017 2018 ya. Di saat itu ya banyak udah mulai mengenal gua, ada beberapa orang ya. Waktu itu masih gua pertama kali ketemu gathering sebagai hode itu kapan ya? Pas masih 2017 kali ya, 2017 itu gathering. Ya pas kenalan-kenalan sama gue mah mereka biasa-biasa aja sih, nggak ada yang ngomong-ngomongin gimana gitu ya. Terus tuh kan koneksi lu udah gede tuh, udah banyak yang kenal lu. Terus ada gak sih pertanyaan dari mereka kayak bilang, lu sebenarnya belok apa enggak sih gitu loh. Terus tuh kalau denger itu lu sakit hati apa enggak? Kayaknya lu doang deh. Gitu. Demi apa seriusan? Sorry Bel, gak sengaja. Kayaknya emang dia doang ya. Beneran? Iya kayaknya nggak ada, sisa-sisanya mah nggak ada yang nanya kayak gitu. Ya gitu Biasa aja. soalnya kan gue udah bilang, gue kenal lu kan baru 2020 ini ya, baru kenal banget kan. Iya. Sebenernya gue tahu lu tuh kayak dari 2019-18 tuh udah tahu lu. Gue udah kayak pernah ada omongan aja gitu kayak, si Lapreya ini ternyata cowok, dia lulusan gitu-gitu kayak, kayak belok nih orang nih kayaknya gitu-gitu kan. Makanya dulu pas gue baru kenal lu tuh, gue langsung pengen nanya gitu, sebenarnya lu belok apa bukan gitu loh. Takut. Ya mungkin ya, gue nggak tahu apakah orang biasa-biasa sama gue atau emang ngomongnya di belakang. Kan nggak tahu. Ya berarti orangnya pada ngomongin belakang berarti bisa ya. Bisa jadi. Ya gitulah. Iya. Berarti ini El Falco, ini nama El Falco, La Freya, itu dapat nama dari mana? Freya Falco. Mikirnya dari mana ya dulu ya? Kenapa harus depannya F gitu? Apa ada sejarahnya lu deketin cewek berawal inisial F atau gimana? Enggak sih, enggak. Kalau F kan punya orang tuh yang tadi tuh. Oh iya nah, juga. itu kan. Siapa tahu targetnya beda. Bukan begitu ceritanya. Beda. Enggak kayak gitu. Gua dulu kepikiran nama Falco tuh dari ini kalau nggak salah, dari Falco kan anime. burung nggak sih? Iya betul, Falcon sebenarnya. Kalau nggak salah gua dulu waktu itu lagi nonton anime ya, kalau nggak salah judulnya The Law of Wacky kalau nggak salah. Terus ngeliat judul lagunya Falco, wih keren juga nih, gue jadi nickname aja sekalian. Di saat itulah gue bikin lah nickname gue Falco. Waktu itu gue masih masuk SM2 ya, jadi sketch Falco MD waktu itu. Tadi dapat dari anime. Iya dari lu wibu dong? Enggak juga lah, gila biasa aja. Kalau wibu kan ada tuh lagu-lagu Ayaden yang seru-seru gitu kan. Oh banyak. Cumete gitu. Itu lagu gua cuy, itu lagu gua banget itu. Bisa full pep dong kalau lagu lu? Enggak, maksudnya lagu gua karena banyak lirik nama nick gua gitu loh. Seno gitu. Gitu. Iya, siap dah. Seno Dermos. Telepon siapa? Biarin aja deh. Ya kali aja siapa, ada doi simpenan kan nggak tahu. Terus tadi baru Falco nih. Falco kan burung. Burung. Dari anim tadi. Kalau Freya dari mana? Itu kan kayak Freya itu kan kayak nama apa ya? Kayak Freya dari mana? Lu pernah denger gak sih nama orang, nama temen lu gitu Freya? Ada nama orang juga ada. Freya tuh ada. Nama orang asli. Oh. Ada. Kayak nama-nama mitologi gak sih kalau iya, yang dari Yunani gitu.
Setahu gua. Tapi lu dapat itu dari mana? Gue lupa juga. Kayaknya waktu itu gue lagi baca-baca buku sejarah deh kalau nggak salah. Oh, bukan nama cewek yang lu deketin. Gua lupa juga gue waktu itu. Iya kira-kira itu deh. Ada Freya, ada Elda tuh. Saudaraan tuh berdua. Siapa saudaraan? Iya, menurut buku tahu dari itu. mana? Ada di buku sejarah. Gue lupa. Elda sama Freya. Iya, saudaraan. Ada lagi gak? Nggak tahu dah ya kalau itu ya. Freya, Elda. Jadi ya udah gue pikir Susi gitu nih. kan. Nggak, waktu itu kan di tahun berapa ya? Tahun 2015 tuh gitu kan nggak ada nickname-nya Freya. Gue sortir dari gue cari-cari kayaknya nggak ada ya. Setahu gue nggak tahu. Jadi lu pakai. Jadi gue pakai aja. Unik juga kan. Nah, gitu. Jadi ciri khas makanya. Nah, terus ini kan baru Falco sama Freya. Depannya kenapa La sama L gitu? Yang cowok L, yang cewek La gitu. Apa itu? Oh, sebenarnya gini, itu kan di klub Mild Destiny 1 waktu kita masih lumayan booming. El itu kan artinya El Nino, artinya boy sebenarnya. El Nino. El Nino, yaitu boy. Sebenarnya anak Bahasa apa? laki-laki. Bahasa apa? Bahasa apa? Spanyol kali ya? Bahasa Spanyol kayaknya tuh. Terus iya. juga kalau misalnya La itu sebenarnya dari Lanina. Lanina itu artinya cewek, girl. Kok kayak film apa ya? Yang Nina Nuna apa sih? Iya, itu emang sering dipakai. Sentence itu memang sering dipakai. Enggak, lu gak pernah denger. Itu kan film horor gak sih? Nggak tahu gua kalau film horor gua Ada nggak gak nonton sih? gitu-gituan. La Nuna Neno apa gitu? Seno-seno kali. Itu nik gua coba itu nik sejarah itu. Udah. Jangan bahas itu lah. Oh. Kayaknya ada sesuatu dengan nickname itu. Ya sebenarnya sih ada. Enggak sih, sebenarnya enggak ada sih. Lu nih gue ceritain singkat dari gue nih. Iya. Gimana? Terus Seno itu tuh ya. Itu tuh dapat dari bahasa Latin juga. Senodermus itu kan. Itu tuh sebenarnya nama Latin bahasa ini nama Latinnya itu Senodermus javanicus. Wih, Iya, itu artinya itu di Indonesia tuh itu jenis ular. Oh, jadi ular. Ular apa? Ular duri gitu, ular duri yang kayak reptil yang kecil gitulah. Terus menurut gue nama Senodermus tuh kayak bagus gitu. Terus konteksnya juga ular gitu kan. Namanya ular, terus cowok kan kayak kayak buaya mulu, bosen ular gitu sekali-sekali kan. Ya udahlah, gue buat nick itu buat ngejalar aja kemana-mana gitu nyari yang merah. Oh. Wanita. Oh. Iya, jadi tuh kalau orang-orang tahu gue tuh ya. Kalau gue udah pasang nick Senodermus, itu couple udah pasti nggak ada. Kok gitu? Kan konteksnya lagi nyari. Oh ya. Ha-ha. Tapi sekarang? Tapi kalau udah dapet couple, Iya. Senodermusnya hilang karena udah nggak nguler. Oh. Makanya nickname gue suka ganti-ganti. Oh gitu, ternyata di balik filosofinya nickname Senodermus. Kalau dari kata sekarang putus lagi, ganti lagi nih Senodermus. Tapi kayaknya nggak, janganlah. Kesain janganlah. Lu nggak kasihan sama gue udah bertahun-tahun gak ada couple. Oh iya. Suruh cerai. Siap dah. Gua juga nggak mau mengusik kebahagiaan orang. Iya. Tapi barusan iya anjing. Emang lu udah bener lu. Jadi ceritanya hostnya yang kita kerjain. Oke, ini kan udah nih. Ini apa sih? Tunggu gue baca nih apa nih? Ini ada informasi couple-nya nih. Gue pengen penasaran. Oh, nama couple-nya masa Willy Fit William. Itu nama lu kan? Iya. Bukan nama lu sama nama orang kan? Iyalah, bukan lah. Willy itu nama panggilan lu. William nama lengkap lu kan? Iya. Kenapa lu bikinnya Willy Fit William? Tuh kayak kesannya dua orang gitu loh. Iya, jadi itu ceritanya dulu mungkin saking gua keselnya ya, saking gua malesnya tuh digombalin sama cowok pakai cara cewek. Ya udah gua bikin aja cewek kayak gitu. Biar orang tahu. Iya, kesannya dua orang, Willy featuring William. Kalau gua pakai nama-nama yang lain kan ribet, ntar kalau orang mau manggil gua gimana ya kesannya? Ya ntar guanya mungkin pertama guanya yang lupa sendiri, kedua pakai gua kemarin pakai nama apa ya kan, terus kedua juga apa ya? Sebenarnya ada sisi nakalnya juga ngerjain orang jatuhnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada teman gua yang manggil gua Will kan masih aman kalau orang baru yang belum kenal gua. Namanya kan Will juga. Bener. Aman kan mainnya. Tapi ini udah bikin Willy Fit William. Banyak gak sih masih orang yang percaya kalau lu itu cewek gitu? Banyak. Masih banyak? Banyak. Ada gak? Ada. Gimana mau disebut mah? Teman-teman kita juga ada. Waduh. Banyak. Nampaknya teman kita tuh bodoh. Gak sebut nama tapi gua gak tahu siapa sih. Yang pasti bukan gua kan gak pernah nih goda-goda lu. Gak tahu, sering mabar kok. Kalau ngomong gitu kan gua jadi tahu. Nah, jangan sebut. Intinya emang teman kita tuh rada-rada sih. Aduh. Udah tahu namanya Willy Fit William masa masih kan dikejar. Dipikirnya di kita Willy aja ada dipikirnya. Ya enggak. Ya udah sekalian aja gue bikin nama fake Aurelia Willy Elysia. Mati enggak lu? Buset dah. Enggak, itu nakal ya, jangan diikutin ya. Jangan. Enggak bisa, itu enggak bisa. Iya.
Terus pernah ketemuan nggak sama ketemuan lagi kayak kena apa? Ada cowok deketin lu sampai kayak bener-bener ngajak lu ketemuan gitu. Itu pernah gak sih kayak gitu? Ngajak ketemuan secara personal sebagai cewek gitu ya. Selalu gua tolak. Tapi ada orang yang kekeh gak tetap? Ada. Wah. Waktu itu gua lagi gathering tuh. Gathering gimana tuh ceritanya gimana? Ini menarik nih. Ini. Ada. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau nggak salah waktu itu gue masuk suatu plat waktu itu gue tahun berapa tuh lupa tuh tahun 2016 ya kalau nggak salah masuk plat mereka ngundang gue memang kebetulan pertama kali gue muncul kita nginep di apartemen di Jakarta Barat terus tiba-tiba iseng aja lah gue buka Ayoden mereka kan juga buka mereka pada bawa laptop semua. Udah kayak gitu, si cowok ini nih sebenarnya gue udah tahu nih dari kemarin-kemarin tuh udah sering ngintilin, masuklah ke room gue nanya-nanya, lu lagi ikut gathering ini ya? Nah itu gue nggak tahu dia bisa dapat kabar dari mana. Ya udah gue bilang, iya, gue ikut gitu. Oh ya udah mau gue susul nggak? Gila nggak lu gue bilang dalam hati anjing gue mau ngomong apa nih? Terus udah dong di posisi kalau nggak salah jam berapa itu udah malam tuh posisi jam 10 apa jam 11 malam mau nyamperin gila nggak terus gue bilang ya gue sih welcome aja gue bilang kalau lu mau ketemu gue tapi kan gue nggak tahu ini udah malam lu mendingan jangan halus banget ya penolakan gila sih itu sih kayak tapi kan ini udah malam orang kalau nggak tahu itu masih mikir lu cewek loh. Untung gua nggak pernah godain lo. Untung aja. Udah dong di saat itu ternyata dia kekeh dia katanya ya menurut pengakuan dia udah ngeluarin mobil udah apa dia apa udah mau ngeluarin mobil tapi masih online Audi dia chat terus gue bilang kayaknya nggak usah deh nggak enak yang punya yang punya apartemennya aja udah mau tidur nggak enak next time aja ya jadi gue tolak kayak gitu jadi nggak jadi. Gitu. Untung aja lo ya. Itu lo mau itu gila sih. Gua nggak ngerti sih kalau ketemu sih kayak pasti kayak Anda pria? Terus lo dari sana kayak iya, gue pria. Masa gitu? Itu mah dasar reaksi dia aja lebay orang yang kemarin yang satu plat gua aja biasa-biasa aja reaksinya ketemu gue begini. Ya tapi kan dia kayak terlalu kekeh gitu ngejar lo terus kayak nggak sesuai ekspektasi dia gitu jatuhnya kan ntar. Dia baper kan intinya. Geli udah nggak mau. Udah nggak bisa gue nggak bisa. Kan dia, itu kan cuma persepsi dia lah. Aduh. Udah seputar Ayoden nih ya. Sekarang kepribadian lu nih. Kenapa kepribadian gue? Nggak tahu, gue kayak denger aja. Bukan denger lagi sih ini bahkan ampe elunya ngechat gue gitu loh dulu. Ingat gak? Lu dulu tiba-tiba ngomong kayak, Ken, terima kasih ya udah nyamperin gue. Terus gue kayak, hah? Sejak kapan gitu loh. Terus bilang, oh enggak ya, oh ya sorry ya. Pas ketemu lu ternyata lu masuk RSJ itu gimana ceritanya? Waduh, kalau diceritain mah panjang itu pak. Ini orang-orang pasti shock sih, seorang Laprea masuk RSJ. Kalau gue yang masuk RSJ itu udah biasa gitu kan. Tapi kalau waktunya ya. Iya itu maksudnya itu udah biasa. Tapi kalau Laprea yang masuk tuh gimana? Kenapa gitu? Kenapa lu bisa gitu loh? Ya. Kan gini, kan lu kan pinter nih. Denger-denger IP-nya berapa? 4 lagi 39,6 ya kalau nggak salah ya. Ya sekitar segitu. Ya, masa orang pintar-pintar gini masuk RSI kok bisa gitu kan? Ya bisa aja Albert Einstein aja di dalam dokumentarinya aja dia nge-state dia tidak bahagia sama hidupnya. Ya udah sih itu orang udah jadul udah mati masih ngomongin ngomongin itu. Ya bisa aja kan maksudnya kan ya, gitu. Iya gua kanter. Jadi gimana ceritanya? Kok bisa gitu loh? Ya dibilang cerita. Wah itu sih kalau dibilang masalah sih banyak ya. Tiap orang punya masalah singkat cerita ya mungkin gue di satu titik di mana gue pengen lari intinya dan gue pengen cari sebuah solusi dan ternyata membawa gue jadi seperti itu di mata orang gitu loh. Jadi singkat cerita gue di posisi itu gue udah ngamuk-ngamuk gak jelas itu di kalau nggak salah di rumah anak les gue waktu itu di rumah anak les gue dan kebetulan dia dokter orang tuanya dan anak les gue juga lagi kuliah dokter. Mungkin mereka udah nganggep oh ya udah ini udah nggak bisa diobatin secara ini langsung dimasukin RSJ waktu itu di Grogol waktu itu di Grogol dilempar sempat udah sampai masuk UGD gue diikat udah gimana tadinya udah mau dipulangin setelah masuk UGD itu udah mau dipulangin tapi guanya masih kambuh jadi gimana dokternya bilang oh nggak bisa nih kalau pulang sekarang ujung-ujungnya masuk rawat inap aja. Gitu. Jadi singkat cerita 3 hari 2 malam ya gue keluar. Gue nggak lama kok di RS. Tapi kejadian gimana? Gak bisa cerita gitu ya?
Panjang, bukan nggak bisa cerita. Panjang, itu butuh ya? waktu banyak kan. Waktu itu lu nongkrong sama gue juga dengerin beginian juga Iya. bosen kan. Kebetulan ini CEO konten YouTube-nya. Mungkin ntar boleh request di komen. Siapa tahu ada yang mau bilang, mau dong ceritain tentang kisah di RSJ gimana gitu kan. Itu boleh banget kalau ada yang mau Iya. komen. Jadi makanya gue jadi semenjak kejadian itu gue jadi concern banget sama namanya perkembangan psikologi, terutama bagi para player. Itu di RSJ itu banyak tuh orang-orang terutama anak-anak muda ya yang benar-benar kecanduannya udah luar biasa sama game. Itu paling banyak. Jadi orang masuk RSJ karena game online. Iya. Oh ya? Desktop ataupun mobile. Oh ngeri nggak ada orang begini-begini sendiri. Anjing. Nggak ada HP-nya. Seriusan? Kayak begitu. Iya. Ngapain tuh? Ya nggak tahu. Gila itu hidupnya penuh analog anjing. Ya nggak tahu begitu. Itu otaknya begini-begini sih. Jadi analog. yang gua lihat-lihat ada yang kayak gitu begitu sendiri. Ada juga ya mungkin yang masuk yang Masih lain juga. muda. Masih bocah, masih SMA kali, SMP, Oh, iya? SMA. Iya. Gila. Kalau mau gue ceritain mah tuh panjang tuh detil, gue masih inget. Iya. Makanya jadi ya. Jadi mostly itu emang orang-orang anak-anak yang gara-gara gamers, gara-gara dibilang game. mostly banget juga nggak banget juga, paling around 20-30% lah. Tapi dengan angka segitu sebagai pasien di RSC itu jumlah segitu kan juga udah lumayan banyak kan. Iya sih. Gitu loh. Ya Jadi mungkin, lebih ketimbang anak muda dong dibanding orang dewasa. tapi orang dewasa juga banyak. Bapak-bapak, mama, bapak-bapak sih ada. Kita nggak tahu ya kalau yang cewek ya, karena kan gua kan dimasukinnya di kamar cowok ya cowok semua, cowok semua. Iya. Gitu. Bapak-bapak ada, ya nggak tahu masalahnya apa ya kan. Iya, banyak yang bertingkahnya udah sampai aneh-aneh tuh ada. Lu bertingkah gak sih di sana kemarin tuh? Nggak nanya aja. Nggak bertingkah gue sih nggak sampai ekstrim gimana. Intinya gue apa ya, kayak kaget lah bahwa gila. Maksudnya dunia kayak begini, ini mah antara cacing-cacing naga-naga, antara gue sembuh atau tambah gila. Jadi kenapa lu bisa cepat keluar tuh karena gimana gitu lu? Ya singkat cerita, ya ada gejolak di hati gue. Jadi gue ngamuk-ngamuk di situ. Jadi gue merasa di situ udah bukan dunia gue. Dokter udah menganalisa itu ya, gue juga nggak tahu dah. Dokter udah gimana. Jadi gue sempat dipisahin sama dokter bahwa oh ini kayaknya anak ini masih bisa disembuhin. Mungkin begitu, gue nggak tahu juga pemikirannya seperti apa. Yang pasti di saat itu gue dipisahin aja. Dan pas di hari ketiga, pas gue bangun, itu kan gue sempat dibius 3 kali kan. Itu benar-benar dibius paksa. Oh ya? Dibius paksa. Berarti posisi lu lagi diikat. Terus lu kayak Enggak. Gitu dong. Enggak, gue enggak sampai kayak gitu deh kayaknya. Dibius. Enggak sampai Oh, kayak bukan gitu. gitu. Kan Kalau gua gua enggak diikat tuh cuma pas di UGD doang. Diikat tuh cuma pas di UGD doang. Pas malam pertama, malam kedua tuh diisolasi, benar-benar kayak di penjara. Oh, ya? Kamu tenangin diri dulu aja. Nah, gitu. Intinya gue cuma dipesanin ya jangan nembak tembok, jangan nonjok tembok, maksud nembak tembok. iya anjing lu bawa tembakan aja kayak RSJ. Gitu Gila. doang, iya gitu doang. Terus di penjara. Kayak udah ditutup gitu. Di dalam kamar itu cuma ada kasur sama kloset tuh. Kayak sel gitu ya. Iya sebenarnya jatuhnya. model-model kayak gitu. Gitu. Jadi ya kalau gue bilang sih balik lagi sih tergantung orangnya sih untuk cepat keluar atau enggak itu balik lagi sama keinginan orangnya. Ada orang yang di dalam situ udah benar-benar udah frustrasi. Udahlah, gue udah bingung gue. Mau keluar juga gue di PHP-in terus sama ininya penjaganya bilang besok mau keluar nggak diladenin. Untung lu sadar gitu ya kalau itu. Iya orang gue bilang ini mau omongan orang gila nih gue bilang ya kan. Ya gue kayak masih bisa bedain gitu loh. Iya. Gitu. Gitulah. Ya kalau mau cerita detailnya ntar ya. Itu panjang banget. Ada satu lagi nih konyol nih. Kan Apaan? ada tuh yang pas lu lagi gila-gilanya kan ngaku-ngaku bisa main CCK gimana? Gimana tuh? Itu gimana? CCK bisa skor berapa? 10 juta. Lu ngide dari mana main CCK skor 10 juta C8 C6 dalam keadaan gila? Kenapa lu bisa ngomong gitu? Itu gue karena emosional kali. Jadi maksudnya anjir ternyata rasanya ketika lu freedom bener-bener itu apa ya? Mungkin bisa dibilang gue kaget syok sama pengalaman kayak gitu. Jadi ketemu sesuatu yang enak langsung bisa ngomongnya ngelantur. Gitu loh. Jadi kayak kaget gila anjir masa gue bisa se-freedom ini gitu loh. Jadi kayak apa yang kayak lu kependem gitu gak sih jatuhnya? Iya, jadi kayak ada sesuatu yang kependem terus tiba-tiba ternyata udah dapet jawaban, udah. Jadi gue merasa ya udah gue bisa mau ngapain aja juga bisa kalau caranya begini gitu loh. Sebenarnya nih ya. Sebenarnya lu kalau mau pengen ngelepas kayak gitu-gitu ya. Lu gak usah ke RSJ. Lu ke HW aja kamu Mixo bisa.
Mas Ojo Yakult 1 gitu kan, seliter kayak apa seempang kayak berapa kayak glok kayak segitu terus gak bisa keluarin semuanya. Ngapain ke RSJ? Enggak, Blay. Sebenarnya mah nggak perlu masuk RSJ juga nggak apa-apa. Gue cuma berarti kan gue bisa mabuk tanpa minuman. Yang masukin gue RSJ kan orang-orang di sekitar gue. Ya juga sih. Salah, soalnya orang-orang sekitar lu salah sih. Kalau posisi lu lagi sama gue mah udah Will, tenangin diri lu dulu Will. Kita cabut dulu. Kemana? Yeah. Skui, HW. Gitu harusnya lebih bener. Kalau denger seorang Willy masuk ke tempat minum gitu kan, itu biasa gitu. Kalau masuk RSJ kan orang pada kaget cu. Gitu. Tapi kapan lagi lu punya teman orang gila? Kapan lagi? Speechless ya. Enggak speechless sih. Gua menemukan jawaban, tapi takutnya lu pada nyerang gua. Tinggal masuk aja ke RSJ. Tapi kayak keren gak sih kayak kalau lu masuk RSJ gitu kan? Kayak lu keluar lagi gitu kayak suatu hal yang keajaiban gitu gak sih? Karena itu sesuatu yang susah banget gak sih menurut lu? Iya, jadi menurut dokter yang masukin gua tadinya pas gua udah ngobrol-ngobrol ternyata untuk kasus kayak kamu itu cuma berapa sekian persen di dunia ini. Jadi kayak around 0.5% sampai 2% orang yang kayak kamu yang udah benar di tingkat ibaratnya intinya gue divonis skizofrenia, udah di tingkat kayak gitu untuk tiba-tiba balik lagi dalam waktu. Itu apa? Ivonis apa? Skizofrenia. Jadi skizofrenia itu penyakit di mana si penderitanya tidak bisa membedakan mana halusinasi, mana realita. Itu dia nggak bisa bedain. Itu penyakit di mana tuh, jiwa berarti? Itu udah kejiwaan jatuhnya. Terus? Itu udah kejiwaan. Jadi apa yang sesuatu yang jadi halusinasi itu gue anggap nyata. Jadi kadang-kadang gue bisa ngomong sama objek tertentu gitu loh. Tiba-tiba gue bisa lagi mikirin apa nih, misal lagi mikirin soal misalnya soal cewek ya kan, tiba-tiba kayak ada cewek aja yang ngomong sama gue. Padahal nggak ada sebenarnya. Padahal nggak ada. Itu penyakit skizofrenia. Dan dokter itu bilang, gila, untuk tingkat kayak kamu, katanya itu benar-benar cuma kasus 0.5 sampai 2%. Bisa balik lagi pulih kayak gini, kata dia. Gitu. Jadi memang ya cukup beruntung juga sih bisa balik lagi. Dan bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Anjay. Gila. Kebayang gak sih orang udah sakit jiwa ngomongnya bisa sedetail ini gitu kan. Jatuhnya udah kayak motivator lo ya. Ada rencana Pak? Ada rencana? Semoga ya? Bisa. On progress. Motivator ex RSJ gitu kan. Ya kan. Kali aja gini, dulu pernah jadi orang gila, sekarang hartanya gila men. Nah, kan gak ada yang tahu. Gila. Untung gua kerja sama dia. Bos, lumayan Cok. Iya gitu. Iya. Tapi benar sih, semenjak gua keluar tuh banyak sih kejadian-kejadian yang ngubah sih. Jadi kayak orang-orang di sekitar gua kayak jadi respect banyak banget. Gua jadi ibaratnya tahu ya, ibaratnya yang tadinya gua kira orang-orang yang nggak peduli sama gua, tiba-tiba pas di malam gua masuk RSJ, buset itu semua RSJ penuh. Denger teman-teman gua pada datang semua. Yang tadi gua kira tuh nggak begitu deket, tahu-tahu bisa nyosor. Datang lihat gua. Gitu pengalaman-pengalaman. Lu jatuhnya gitu. Yang kayak lu dapet tuh masih banyak orang yang care sama lu. Iya, dan lu jadi kayak mungkin gitu kali ya, Majin, maksud kayak mungkin antara kaget, syok, pengen lihat langsung atau apa, ya gue juga nggak tahu sih. Tapi yang gue denger sih itu ramai banget di RSJ itu. Jadi petugasnya benar-benar sampai kewalahan bilang, oh jangan ngumpul nih masih COVID gitu lah. Itu kewalahan di malam itu ramai banget. Yang lain katanya dengar-dengar dari nyokap gue ya, tamunya cuma 1-2 orang, paling juga cuma orang tuanya doang atau mungkin temen. Ini enggak, satu geng bisa 30-an atau 40-an orang tiba-tiba datang gitu. Gila sih. Iya, itu benar-benar kabarnya kan benar-benar mendadak banget kan kejadiannya. Bisa news itu nge-spread secepat itu lewat media sosial. Oh, balik lagi tuh. Online Ayodance kan juga media sosial. Gitu. Gila, untung aja lu balik lo ya. Gue nggak ngerti lagi kalau lu masuk RSJ tuh gue nggak bisa ketemu seorang Laprea lagi gitu kan. Laprea gak ada yang bisa bantu CB gue lagi gitu kan. Tinggal Gyukaku si anjing. Untung aja lo ya. Berarti gimana sekarang udah normal lagi ya? Ya bahkan ya kayak lahir kembali jatuhnya. Jadi kayak gua yang dulu udah bukan gua yang sekarang, beda lah. Itu yang versinya udah beda. Apa yang benar-benar lu pendem, apa kayak mungkin itu trauma lah ya jatuhnya. Iya, ya. Jatuhnya ada suatu trauma juga. Akhirnya lepas gitu kan. Dan udah enak banget ya berarti sekarang gitu diri lah. lu ya. Begitulah kira-kira. Iya, makanya itulah kenapa tadi gua bisa ngomong ngelantur. Wah, CCK 10 juta nih.
Iya anjing, gue kalau sakit jiwa kayak gue mau lebih tinggi dari lu sih. Gue mau bilangnya 15 juta aja. Lu kayaknya gini deh, lu kalau masuk aja mampir jadi tamu, terus lu belaga-belaga gila. Ya nggak bisa pak. Gini loh, gini, gue kan ngaku, ya udahlah, gue anggap gue sebagai humoris. Tujuan nih misalnya mau baksos gitu kan, mau ke RSJ gitu kan, mau bagi-bagi sambil ngehibur gitu kan. Terus gue kayak, Pak mau datang mau ngehibur, gitu kan. Datang kayak, gitu. Udah mulai petugasnya langsung ngangkat lu gila. Gak nyampe semenit udah begini gue. Pak kenapa pak? Gue hibur pak jatuhnya pak. Masa begitu? Gak bisa sih, gue gak bisa kayak RSJ aja. Pasti gue ditangkep langsung. Gak bisa. Gak mau gue, gak mau. Berarti itu ya Pak, ini adalah salah satu buronan yang masih hilang. Masih bebas kemana-mana. Masih bebas di mana-mana. Aduh, udah. Cukup sih ya. Apalagi mau ditanyain nih kira-kira, kayaknya cukup ya untuk seorang Willy ya. Sebenarnya banyak sih. Banyak. Kalau banyak sih, korek-korek mah banyak nih orang, cuma ya karena waktu yang sudah sangat malam. Ya ini udah jam 12 loh. Tapi bohong. Setengah 9. Masih lama. Enggak sih, tapi cukup sih ya. Kartu RSJ. Bener sih, biar sebagai bukti ya. Ada gak? Gak tahu, gue masih simpen gak ya? Coba tuh. Dompet gue mana tadi? Aduh, tadi dompet gue taruh mana ya? Lagi podcast dompet hilang. Bukan itu yang di tas gue deh, coba deh. Kartu. Lupa gue juga. Iya, sebagai bukti otentik ya kalau gue pernah ya. Iya. Gue lupa tadi gue naruh di mana ya? Ini nih ada nih. Mana? Coba lihat. Gue belum pernah lihat. Simpen kayaknya. Sebagai jimat gua ini mah. Jimat anjing. Iyalah. Lu mau masuk sono lagi? Nggak gitu lah. Ini lagi cut kan? Lagi ini kan. Maksudnya lagi ini kan gua telepon lagi. Oh ya, masih. Alah. Enggak tahu kenapa. Mau kemana? Ya, ntar. Masih lama kayaknya, kenapa? Ceritanya hostnya lagi teleponan. Bisa begitu ya? Hah? Kapan lagi? Cuma di channel ini. Hostnya bisa telepon sama yang lain. Kenapa? Hostnya suka-suka. Ya udah. Udah bos? Udah. Waduh. Oke, balik ya. Rumah sakit jiwa anjing. Oh ini nama dokternya Soeharto. Enggak, itu mah nama rumah sakitnya. Oh Dokter Soeharto Herjen tuh nama rumah sakit. Iya. Berarti orangnya udah nggak ada? Nggak tahu. Kan mungkin foundernya dia kan nggak tahu. Mr. William Riandinata. Mister nggak lo gue dipanggil di situ. Oh 55. Kayak di bandara gue. Iya. Lu mana sih tanggalnya tuh? Bentar, tanggalnya mana sih? Nggak ada ya? Tanggal apanya? Tanggal masuk ya? Iya. Nggak ada kayaknya di situ. Oh lu kapan sih emang masuknya? Bulan berapa? Bulan 11 kemarin. Bulan 11 November 2020 ya? Iya. 4 bulanan lalu berarti ya? 4-5 bulan lah ya? 5 bulan. Oh ini bagi yang gak percaya, anjing kartu pasien beneran cocok. Bisa kelihatan gak nih? Enggak, tutupin. Nih. Kagak fokus. Difokusin bisa. Di sini kok. Oh ini aja nih. Itu. Ada gak? Beneran gak? Kelihatan ya? Anjing beneran loh. Aduh, Will. Ya gitulah. Ya namanya hidup ya kan, masalah mah ada aja. Namanya kan gini ya. Ini saran gue nih. Ini kan namanya trauma nih. Nggak ada yang tahu, siapa tahu balik lagi atau bisa masuk lagi atau gimana ke diri lu. Oh bisa. Iya. Menurut teori bisa. Menurut teori bisa. Tapi kan seenggaknya kan gue udah punya pengalaman soal itu, jadi gue tahu nih arah akan masuk lagi itu seperti apa. Seenggaknya gue tahu. Sebenarnya tiap orang juga bisa masuk. Saya pengalaman penting berarti ya. Pengalaman penting, makanya belajar dari pengalaman diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, sometimes bagus sebagai pembelajaran, tapi akan benar-benar lebih lebih ngerasa kalau you benar-benar ngerasain sendiri, terutama kalau di bidang bisnis ya. Ya kan, ngerjain sesuatu, ya kan, didengar dari motivator, lu harus begini, kalau lu nggak jalanin mah ya sama aja lah. Bener. Coba sendiri lah harus. Gitu. Kenapa? Oh, udah ya. Ya udah oke sih, cukup untuk Willy ya. Iya, ntar dah kapan-kapan ngobrol iya, lagi. mungkin kedepannya kita bisa undang lagi seorang CEO anjing ini. Ya. Jadi thank you yang udah nonton. Iya. Bye bye, see you.